Oke, Yusuf Kay, selamat siang. Saya senang diajak bergabung di dalam satu sekolah digital terhubung dengan fasilitas teknologi untuk membicarakan masa depan generasi. Jadi lebih penting sebetulnya adalah ide tentang masa depan itu. Dengan cara apapun kita bisa terhubung kalau kita punya ide tentang masa depan. Apalagi masa depan Papua yang selama ini dianggap tertinggal gitu. Dan ketertinggalan itu tentu disebabkan oleh kebijakan yang kurang mampu untuk melihat kebutuhan lokal dari teman-teman di Papua tuh. Tapi kalau saya lihat perkembangan Human Development Index, indeks pembangunan manusia, Papua ada pertumbuhan mungkin 2% dari 2018 karena indeksnya baru keluar 2019. Dan itu diperlihatkan bahwa kalau seorang bayi lahir hari ini di Papua, maka dia punya harapan hidup 65 tahun itu. Demikian juga, dia punya harapan untuk menyelesaikan sekolah selama 12 tahun. Jadi kira-kira kalau dia sekarang umur 7 tahun, usia sekolah 12 tahun, berarti umur 19 tahun dia bisa menyelesaikan pendidikan menengah itu. Tapi itu adalah proyek kita tuh. Kalau ceteris paribus, artinya kalau hal-hal lain tidak berubah. Jadi kalau kondisi normal, kita tahu bahwa masa depan masyarakat Papua akan mampu memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh internasional, yaitu ketercukupan pengetahuan, kesehatan manusia, dan itu berarti kita memerlukan satu kurikulum inti di dalam menghasilkan masyarakat semacam itu. Tentu kita tidak bisa ambil kurikulum dari Jakarta untuk dipakai di Papua tuh, karena problem strategis Papua berlainan dengan Jakarta tuh. Jadi kita mulai dari situ, dan saya menganggap bahwa di masa pandemi hal yang paling penting bukan kurikulum intinya, tetapi kurikulum yang membahagiakan manusia. Karena tadi betul Yusuf Kay mengatakan, kita mengalami dua problem pandemi dan problem akademi. Nah, saya perhatikan bahwa pemerintah pusat sebetulnya juga kebingungan apa yang mesti dijadikan kurikulum yang membahagiakan anak-anak di masa pandemi. Kan 1,5 tahun itu cukup untuk membuat anak-anak kita, generasi baru ini, penat menunggu. Ini kepastian kapan saya punya teman baru, kepastian kapan saya bisa bercakap-cakap lagi dengan guru. Jadi ini keadaan psikologi umum tuh. Demikian juga keluarga, bapak ibunya juga menunggu nih kapan anak mereka atau anak kita ini mampu untuk bersosialisasi ulang gitu. Jadi ini yang mesti dipikirkan. Tentu kita tahu pemerintah terus menerapkan belajar dari rumah, tapi kurikulumnya itu juga sehingga membosankan. Nah, ini pentingnya kita mulai dalam diskusi ini. Apa kira-kira yang membahagiakan anak-anak di Papua? Itu soalnya.